Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul The Elephant in My Room atau Gajah di Ruang Hidupku. Gajah dalam ruang hidupku. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-45 sampai dengan ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar ungkapan idiom tentang gajah di ruang hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Gajah di ruang hidupku adalah idiom dalam bahasa Inggris, yaitu the elephant in my room. Ada gajah di ruanganku, ada gajah di ruang hidupku. Kalau berbicara tentang gajah berarti adalah binatang yang sangat besar. Mungkin saat ini gajah adalah binatang yang terbesar. Tentu kalau dibanding dengan dinosaurus, kalaupun itu ada, tentu jadi kecil. Tetapi itu binatang yang sudah terbesar. Tidak ada yang lebih besar lagi secara bobot, secara berat dari gajah. Artinya apa? Yang disebut dengan gajah di ruang hidupku, itu berarti menandakan tentang idiom ungkapkan masalah yang sangat besar. Apa yang membuat masalah yang sangat besar ini? Salah satu masalah terbesar dan tersulit ini sampai kemudian ungkapan ini menjelaskan menjadi sangat sulit dihadapi, sangat sulit diungkapkan, sangat sulit juga dibicarakan. Bahkan itu berbicara tentang aib-aib, hal-hal yang memalukan yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Dan kalau diungkapkan, orang bukannya menolong, bahkan kemudian orang akan mencibir kita. Jadi suatu problem, suatu masalah yang sedemikian besar, yang sampai sulit untuk diungkapkan. Dan kalau diungkapkan pun, kalau itu mungkin bukan sesuatu yang memalukan, maka orang akan memberikan respon. Engkau sudah ungkapkan, engkau sudah bincangkan, memang akan sulit menghadapi masalah hidup tersebut. Kalau kita pernah punya pengalaman yang seperti demikian, maka kita akan belajar tentang gajah di ruang hidupku, bagaimana Daud kemudian menghadapi Goliat. Kita tahu dengan jelas bangsa Israel. Pada saat itu rajanya adalah Saul. Para tentara itu dikirim termasuk saudara-saudara Daud untuk menghadapi orang-orang Filistin yang gagah perkasa. Kalau kita melihat saudara-saudara seperti orang pertandingan sepak bola. Kalau orang bertaruh yang suka judi, maka mungkin 1:10 atau 1:20. Orang berani membayar 10 kali lipat, 20 kali lipat kalau seandainya Israel menang. Tetapi kalau kemudian Filistin menang, cukup engkau bayar 1 saja. Artinya, kalau kita menang, kita akan dibayar 10 juta. Tetapi kalau Goliat menang, cukup engkau bayar 1 juta. Itu yang dimaksud dengan taruhan 10:1. Artinya apa? Tidak mungkin bisa dihadapi, tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak mungkin bisa diselesaikan. Dan catatan Alkitab, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Filistin dengan Goliat sebagai panglima perangnya. Tidak ada yang mau. Tetapi di tengah-tengah kesulitan tersebut, maka ada 2 hal yang kemudian memiliki sikap di bangsa Israel. Bangsa Israel hanya memikirkan tentang kekuatannya sendiri. Secara kekuatan, mungkin Israel memang tidak sanggup menghadapi Filistin. Tetapi ada yang kemudian yang bernama Daud. Dia punya kekuatan, dia punya keterampilan karena dia seorang penggembala. Tetapi dia meyakini di atas keterampilannya menghadapi binatang buas sebagai seorang gembala. Dia memiliki Allah bangsa Israel, Allah yang besar, yang akan menopang dia, yang akan menguatkan dia, dan yang akan memenangkan pertarungan ini. Tatkala Goliat menghampiri Daud, Goliat rasa tersinggung. "Anjingkah aku sehingga engkau hanya datang dengan membawa umban saja?" Sementara Goliat itu membawa tombak, lembing, perisai, baju jirah, lengkap semuanya. Dia rasa terhina. Tetapi kemudian
Goliat berkata, "Aku akan membunuh engkau dan dagingmu akan diberikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar yang ada di darat." Daud menghadap kemudian berkata yang sama, "Aku akan memenggal kepalamu dan dagingmu itu akan diberikan juga kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar yang di darat." Ini adalah sebuah pertarungan yang disebut dengan 1:10, yang kemungkinan menangnya kecil. Tetapi dengan keterampilan usaha Daud, bagaimana dia mencari batu licin dengan jumlah yang hanya 5, disimpannya di kantung gembala, lalu dilemparnya umban itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Umban itu melesat persis ke dahi, dan Alkitab berkata terbenam di dahinya. Lalu kemudian Goliat terjerumus dengan mukanya ke tanah. Itu catatan Alkitab. Ini seakan sebuah peperangan kemenangan yang menakjubkan. Sehingga kalau kisah ini kemudian ditayangkan dalam film, ditayangkan di dalam sebuah kisah drama, ini mengesankan sekali, luar biasa. Tapi ini bukan kisah fiksi. Ini kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab, peristiwa yang sesungguhnya. Lalu kemudian bagaimana? Kepala daripada Goliat itu dibawa oleh Daud ke Yerusalem. Tatkala kemudian bertemu dengan Saul, Saul bertanya, "Anak siapakah orang ini?" Sampai 3 kali. Saul bertanya, "Anak siapakah orang ini?" Dan Daud berkata, "Anak Isai orang Bethlehem." Anak Isai orang Bethlehem. Apa yang dikatakan oleh Daud? "Engkau datang membawa dengan tombak, lembing, perisai, baju jirah. Tetapi aku datang dengan nama Allah, pencipta alam semesta, yang akan menyerahkan engkau ke tangan kami." Kita melihat bahwa Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekalipun dia punya keyakinan, kepercayaan diri, dia sanggup mengalahkan. Dan saya meyakini pertandingan itu adalah pertandingan bukan jarak dekat. Tapi Daud mengambil jarak, punya hikmat supaya tidak dekat dengan Goliat. Dengan umban itu dikatakan terbenam batu itu di dahi Goliat. Dan Goliat terjerumus, Alkitab menerjemahkan seperti demikian, dengan mukanya ke tanah. Lalu kemudian Daud memenggal kepala Goliat dengan pedangnya Goliat sendiri. Akhirnya bagaimana? Orang Filistin berlarian ke berbagai kota dan dikejar oleh orang Israel. Kita melihat tatkala ada sebagian besar, mayoritas orang pesimis, orang tidak yakin, tidak mungkin. Bukankah itu suara-suara daripada orang-orang Israel yang bertarung pada saat itu? Tidak mungkin, jangan mati konyol. Jadi artinya suara mayoritas belum tentu benar. Suara minoritas kalau dia bersandar kepada Allah, keyakinannya teguh dan kokoh, maka Tuhan bisa memenangkan. Lalu apa kemudian mengena dengan kita? Di dalam kehidupan kita banyak mengalami problem, masalah yang menjadi Goliat dalam kehidupan kita. Maka kita lakukan usaha terbaik kita, dan Tuhan sewaktu menolong kita, menyertai kita. Apa yang pesimis, yang tidak mungkin di hadapan manusia, menjadi mungkin di hadapan Allah. Engkau akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Menghadapi kesulitan, problem yang tersulit sekalipun, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Sebagaimana Tuhan menolong Daud menghadapi Goliat, Tuhan akan menolong kita juga menghadapi yang disebut dengan gajah di ruang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berani melawan gajah di ruang hidupmu, berani menghadapi Goliat masalah hidupmu. Amin.